Media Cina anggap timnas Indonesia lebih bahaya dibanding Australia. They'll tell you what to do in life instead. Shin Tae-yong terpaksa pulangkan Jordi Amat karena cederanya parah. Don't let them guide your life towards regret. Komentar jujur Shin Tae-yong soal kekuatan Cina jelang lawan timnas Indonesia. My past is filled with things I won't forget. Pelatih Cina beri kabar buruk jelang duel lawan timnas Indonesia. So treat the worst of times just like a test. Sumarji berharap wasit asal Uni Emirat Arab bisa adil di laga timnas Indonesia versus Cina. Right, just push yourself, test yourself, figure out what you... Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought. Sebuah pandangan menarik datang dari jurnalis asal Cina Hsia Olong yang bekerja untuk Xi'an Evening News. Dalam komentarnya menjelang laga antara Cina dan timnas Indonesia, Hsia Olong secara belak-belakan menyatakan bahwa timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan beberapa tim besar Asia lainnya. Pernyataan ini cukup mengejutkan mengingat Cina memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Asia. Setelah menganalisis penampilan timnas Indonesia di beberapa pertandingan kualifikasi sebelumnya, Hsia Olong mengakui bahwa peluang Cina untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Indonesia sangat tipis. Menurutnya di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia telah mengadopsi gaya permainan modern yang sangat efektif. Tidak hanya itu, Indonesia kini dikenal mampu melancarkan serangan mematikan ke pertahanan lawan, bahkan ketika menghadapi tim-tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Salah satu aspek penting yang menurut Hsia Olong meningkatkan kualitas timnas Indonesia adalah keberadaan sejumlah pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Pemain-pemain ini memberikan dimensi baru dalam permainan Garuda. Hsia Olong tidak dapat memungkiri bahwa ada harapan besar dari para supporter Cina agar tim mereka bisa memutus rentetan kekalahan setelah gagal meraih kemenangan dalam 3 laga sebelumnya. Namun ia merasa bahwa dengan kondisi dan pola permainan tim naga saat ini sulit menemukan dasar yang kuat untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Menurutnya kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia tidak hanya mencerminkan kemampuan taktis Shin Tae-yong, tetapi juga semangat juang para pemain yang telah meningkat seiring dengan kehadiran talenta-talenta diaspora. Hsia Olong merasa bahwa meskipun Cina akan bermain di kandang sendiri, mereka harus bekerja ekstra keras jika ingin mendapatkan hasil positif. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to... Kabar tak menyenangkan datang dari skuad timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dipastikan harus memulangkan Jordi Amat karena cedera angkel yang dideritanya semakin parah. Cedera tersebut dialami Jordi saat bertanding melawan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia. Insiden ini membuat Amat terpaksa kembali ke klubnya Johor Darul Ta'zim untuk mendapatkan perawatan intensif dan menjalani pemulihan lebih lanjut. Absennya Jordi Amat jelas merupakan pukulan berat bagi timnas Indonesia. Pasalnya pemain yang telah menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan Garuda ini sangat diandalkan dalam laga tandang melawan Cina. Meskipun begitu skuad Garuda tetap optimistis menghadapi pertandingan ini. Tim asuhan Shin Tae-yong bertekad untuk pulang membawa kemenangan meski harus bermain tanpa Amat. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa cedera Jordi Amat sebenarnya bukanlah cedera baru. Masalah pada pergelangan kakinya ini sudah cukup lama mengganggu dan kambuh pada laga melawan Bahrain. Setelah berkonsultasi dengan tim medis, pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan bahwa Amat harus fokus sepenuhnya pada pemulihannya. Meski kehilangan Jordi Amat, Shin Tae-yong tetap percaya diri dengan kedalaman skuadnya. Di lini belakang masih banyak pemain berbakat yang siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amat. Dengan waktu yang semakin sempit menjelang laga penting melawan Cina, Jordi akhirnya diberikan izin untuk kembali ke klubnya di Malaysia guna memulai proses pemulihan dengan lebih baik. Sementara itu, timnas Indonesia terus mempersiapkan diri dengan maksimal dan tetap menargetkan hasil positif di pertandingan mendatang. Absennya Jordi Amat tidak membuat tim gentar, mereka justru semakin termotivasi untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna... Shin Tae-yong mengungkapkan pandangannya mengenai kekuatan timnas Cina jelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Cina, yang sedang berjuang untuk bangkit setelah serangkaian hasil minor, kemungkinan akan tampil dengan strategi yang lebih defensif pada pertandingan besok.
Hasil kurang memuaskan dalam 3 laga terakhir membuat tim Dragons, julukan timnas Cina, berusaha setidaknya meraih hasil imbang di laga tersebut untuk menghentikan tren negatif mereka. Sintayong menilai bahwa meskipun hasil yang didapat oleh anak asuhan Branko Ivanovic belum memuaskan, performa mereka sebenarnya cukup solid sepanjang turnamen ini. Pelatih berpengalaman tersebut mengakui bahwa Cina memiliki pertahanan yang kuat dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim besar di Asia. Sintayong juga enggan membeberkan pemain-pemain Cina yang akan mendapatkan perhatian khusus dari timnya. Meskipun menghadapi tim yang sedang dalam periode sulit, Sintayong dengan tegas menyatakan bahwa skuad Garuda tidak boleh memandang remeh lawan mereka. Ia menekankan bahwa Cina yang masih berada di peringkat FIFA lebih tinggi dari Indonesia akan bermain di depan pendukung mereka sendiri, sehingga pertandingan ini tidak akan mudah. Kendati demikian, Sintayong tetap optimis dengan persiapan timnas Indonesia. Skuad Garuda yang telah melakukan persiapan maksimal, diharapkan bisa tampil dengan performa terbaik untuk membawa pulang 3 poin. Sin juga mengingatkan bahwa kondisi supporter lawan dan peringkat FIFA hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana tim tampil di lapangan dengan semangat juang dan strategi yang tepat. Pelatih timnas Cina Branko Ivanovic mengungkapkan kabar kurang baik jelang pertemuan mereka dengan timnas Indonesia. Ivanovic memastikan bahwa Cina tidak akan bisa menurunkan skuad terbaiknya dalam laga tersebut. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Ivanovic dalam mempersiapkan timnya menghadapi skuad Garuda. Ivanovic menjelaskan bahwa setidaknya ada 2 pemain yang dipastikan tidak bisa tampil akibat cedera yang mereka alami. Pemain pertama yang harus absen adalah Fernando yang kondisinya belum memungkinkan untuk bermain. Selain Fernando, Suhayang juga dipastikan mengalami cedera, membuat Branko harus berpikir keras untuk menyusun komposisi pemain yang optimal di lini pertahanan. Meski demikian, Ivanovic tetap berusaha optimis. Ia mengungkapkan bahwa ada sedikit kabar baik di tengah kondisi cedera pemain-pemainnya. 2 pemain penting Alan dan Wulei dilaporkan sudah mulai kembali mengikuti sesi latihan bersama tim. Kembalinya kedua pemain ini tentu memberi harapan bagi Ivanovic untuk tetap dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi timnas Indonesia. Alan dan Wulei diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dalam laga nanti. Branko Ivanovic berharap dengan kembalinya Alan dan Wulei ke dalam tim, Cina masih bisa memberikan perlawanan sengit meski tanpa beberapa pemain kunci. Ivanovic juga menyadari bahwa pertandingan melawan Indonesia bukanlah laga yang mudah, terlebih dengan absennya beberapa pemain utama. Namun dia yakin bahwa timnya memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk tetap kompetitif. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all. Timnas Indonesia akan segera menghadapi tantangan besar melawan Cina. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Uni Emirat Arab Omar Al-Ali. Jelang laga penting tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengutarakan harapan besarnya terkait kepemimpinan wasit di lapangan. Sumarji menekankan betapa pentingnya peran wasit dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di setiap pertandingan. Ia berharap Omar Al-Ali dapat menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme dan menjunjung tinggi prinsip fair play. Menurutnya pertandingan sebesar ini membutuhkan sosok wasit yang tegas dan berintegritas tinggi. Lebih lanjut, Sumarji juga menegaskan bahwa keputusan wasit harus berdasarkan peraturan yang jelas, terutama ketika ada pelanggaran keras yang terjadi di lapangan. Ia berharap Omar Al-Ali tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran yang berpotensi membahayakan pemain. Hal ini diharapkan dapat menjaga kualitas pertandingan dan melindungi para pemain dari risiko cedera yang tidak diinginkan. Sumarji juga menyampaikan pentingnya bagi wasit untuk tidak memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Ia berharap Omar Al-Ali bisa bersikap netral dan adil dalam memimpin pertandingan ini. Baginya keadilan dalam kepemimpinan wasit akan menjadi kunci bagi terciptanya pertandingan yang berjalan dengan lancar dan sportif. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.